Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan biotik pada tumbuhan dan hewan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Saya sendiri Nadia Utami Sadikin sebagai moderator, Elsa Femia sebagai pemateri. A. Interaksi makhluk hidup. Interaksi penting bagi menentukan populasi di dalam suatu habitat. Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad endemik menempati suatu ruangan tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruangan itu terdapat juga benda tak hidup, misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Dalam ekologi, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Sedikit sekali di alam ada suatu jenis mikroorganisme yang hidup secara individual. Hubungan mikroorganisme dapat terjadi baik dengan sesama mikroorganisme, dengan hewan, dan dengan tumbuhan. Hubungan ini membentuk suatu pola interaksi yang spesifik yang dikenal dengan simbiosis, yang dimana arti sim bersama, bios hidup. B. Interaksi antar tumbuhan dengan tumbuhan. Hubungan tumbuhan dengan tumbuhan terdapat dalam bentuk kompetisi akan berbagai kebutuhannya, seperti substrat, tempat tumbuh atau ruang, serta faktor kimia dan fisika lingkungan lainnya. Adapun pola-pola interaksi tersebut adalah 1. Simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis dalam satu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat. A. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya kupu-kupu dengan bunga, bisa dilihat pada gambar. B. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya nyamuk dengan manusia. C. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contohnya bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. D. Simbiosis kompetisi, di mana kedua pihak saling merugikan, biasanya terjadi melalui kompetisi dalam memperebutkan makanan. Contoh, pengeluaran zat alelopati pada tumbuhan. E. Simbiosis netralisme, di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Interaksi antara kedua spesies tidak menyebabkan keuntungan maupun kerugian pada keduanya. 2. Alelopati merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat dapat menghasilkan tumbuhnya populasi lain. Contoh, alang-alang yang mampu mengeluarkan alelopati sehingga menghalangi tumbuhan populasi lain. Di alam dapat digolongkan dua bentuk alelopati, yaitu yang pertama alelopati yang sebenarnya merupakan pelepasan senyawa yang beracun dari tumbuhan ke lingkungan sekitarnya dalam bentuk senyawa asli yang dilepaskannya. Yang kedua, alelopati fungsional. Golongan alelopati ini adalah senyawa kimia yang dilepaskannya, kemudian senyawa tersebut telah mengalami modifikasi oleh mikroba tanah. Ketiga, kompetisi merupakan interaksi bersaing antara individu tumbuhan dengan individu tumbuhan lainnya dalam hal penggunaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan seperti nutrisi, air, cahaya, ruang, dan sebagainya. Jadi kompetisi akan timbul jika individu tumbuhan mempunyai daur hidup dan keperluan yang sama dengan individu tumbuhan lainnya, baik itu jenis tumbuhan yang sama maupun yang berbeda jenis. Tumbuhan yang lebih efisien memanfaatkan sumber dayanya untuk bertahan dan yang lainnya tersingkir. Contoh, kompetisi antara tanaman jagung dan kacang hijau. Faktor yang dikompetisikan antara lain
adalah zat hara, cahaya, CO2, dan ruang tumbuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elsa Femia. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya C. Interaksi tumbuhan dengan hewan. Interaksi yang dapat terjadi antara hewan dengan tumbuhan meliputi herbivori, insektivori, polinatori, serta koevolusi. Yang pertama, herbivori. Herbivori merupakan pola interaksi antara hewan pemakan vegetasi dengan tumbuhan di mana interaksi yang paling sering terjadi adalah grazing dan browsing. Grazing adalah interaksi yang melibatkan hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kuda, dan kambing. Sedangkan browsing merupakan interaksi yang melibatkan hewan pemakan pucuk atau bagian tanaman lainnya. Browsing kerap kali terjadi misalnya antara jerapah atau gajah dengan tanaman Acacia auricuriformisa atau biji tanaman yang dikonsumsi oleh burung. Yang kedua, insektivori. Interaksi yang melibatkan jenis tumbuhan pemakan hewan yang dalam hal ini adalah serangga. Jenis tumbuhan ini biasanya terdapat pada wilayah yang kekurangan unsur nitrogen, sehingga untuk mendapatkan asupan unsur tersebut jenis tumbuhan tertentu mengambil unsur nitrogen dari serangga. Contohnya adalah kantong semar dan sebagian besar jenis dari famili Nepenthaceae. Selanjutnya, yang ketiga, polinatori. Polinatori merupakan interaksi antara tumbuhan dengan hewan yang sebenarnya bersifat kebetulan karena sebenarnya kunjungan suatu hewan pada tumbuhan, khususnya bunga, bertujuan untuk mencari makan. Karena itulah dalam proses penyerbukan harus terjalin hubungan timbal balik antara tanaman berbunga dengan polinatorinya. Interaksi ini akan terbentuk jika tanaman berbunga dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh polinatori untuk kelangsungan hidupnya. Ketika polinatori memperoleh banyak manfaat dari kontaknya dengan bunga yang dapat berupa makanan, tempat berlindung, dan membangun sarang atau tempat melakukan perkawinan, maka kontak tersebut dapat menjadi bagian yang tetap dalam hidupnya, sehingga akan terbentuk interaksi yang konstan dengan tanaman tersebut. Yang keempat, koevolusi merupakan interaksi yang melibatkan adaptasi evolusioner yang bersifat resiprok pada dua spesies. Interaksi ini misalnya terjadi pada passion flower dengan larva kupu-kupu dari genus Heliconius. Passion flower fan menghasilkan zat kimia beracun yang membantu melindungi daunnya dari serangga herbivora. Suatu kontraadaptasi berkembang pada Heliconius di mana ia mampu mencerna daun passion flower fan yang beracun tersebut dengan suatu enzim pencernaan khusus. Yang D. Interaksi tumbuhan dengan fungi. Salah satu contoh interaksi yang bersifat biotik adalah dengan jamur. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan yang saling merugikan atau parasitisme karena menyebabkan pohon atau tanaman menjadi sakit, atau hubungan yang saling menguntungkan yaitu mutualisme. Misalnya mikoriza. Istilah mikoriza diambil dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti fungi, miko, dan akar riza. Mikoriza merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antara fungi dengan akar tanaman. Fungi mendapatkan nutrien organik dari tanaman, sedangkan tanaman akan terlindungi dari tanaman patogen lain. Fungi mikoriza memproduksi substansi allelopati yang bersifat toksit yang akan menghambat pertumbuhan tanaman di sekitar tanaman tersebut sehingga mengurangi kompetensi. Pada lingkungan yang basah, mikoriza dapat meningkatkan nutrisi, khususnya ketersediaan fosfat. Sedangkan pada daerah yang kering atau gersang, mikoriza membantu pengambilan air, peningkatan transpirasi. Bisa dilihat pada gambar di atas. Yang E, interaksi tumbuhan dengan bakteri. Yang pertama, interaksi yang menguntungkan. Tanaman kacang-kacangan seperti buncis, kedelai, akarnya memiliki bintil-bintil berisi bakteri yang mampu menambah nitrogen udara, sehingga nitrogen tanah yang telah diserap tanaman dapat diganti. Simbiosis antara tanaman dan bakteri saling menguntungkan untuk kedua pihak. Bakteri mendapatkan zat hara yang kaya energi dari tanaman inang, sedangkan tanaman inang mendapatkan senyawa nitrogen dari bakteri untuk melangsungkan kehidupannya. Bakteri penghambat nitrogen yang terdapat di dalam akar kacang-kacangan adalah jenis bakteri Rhizobium. Bakteri ini masuk melalui rambut-rambut akar dan menetap di dalam akar tersebut dan membentuk bintil pada akar yang bersifat khas pada kacang-kacangan. Bakteri dalam genus Rhizobium merupakan bakteri gram negatif, berbentuk bulat memanjang yang secara normal mampu memfiksasi nitrogen dari atmosfer. Umumnya bakteri ini ditemukan pada nodul akar tanaman Leguminosae.
Yang kedua, interaksi yang merugikan. Interaksi yang merugikan yaitu adanya interaksi bakteri Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan penyakit darah pisang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum disebut penyakit darah karena bila akar tinggal tanaman sakit dipotong, maka keluar cairan kental yang berwarna kemerahan dari berkas pembuluh. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui bibit terinfeksi serangga yang mengunjungi bunga, alat-alat penangkasan dan kontak akar. Bisa dilihat pada gambar di atas. Yang F, interaksi tumbuhan dengan virus. Interaksi antara Chili Final Motle virus dengan tanaman cabai. Virus tumbuhan sebagian besar mempunyai materi genetik RNA. Caspidnya umumnya berbentuk ixohedral atau silindrikal. Virus tumbuhan dapat berpindah melalui perantara serangga, fungi, nematoda, dan kontaminan dari mesin. Salah satu contoh virus yang inangnya tumbuh adalah Chili Final Model virus. Terjadinya infeksi virus pada tanaman cabai dapat menurunkan pertumbuhan dan produksi tanaman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tanaman cabai yang terinfeksi virus menunjukkan gejala mozaik, klorosis, keriting, nekrotik, dan kerdil. Gejala mozaik yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa virus yang menyerang tanaman cabai secara bersama-sama. Bisa dilihat pada gambar di atas. Yang G, interaksi tumbuhan dengan manusia. Yang pertama, penghijauan. Penghijauan adalah suatu usaha yang mencakup kegiatan penanaman tanaman keras, rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan sebagai hutan. Inisiatif penghijauan biasanya muncul dari petani dan masyarakat sekitar lingkungan yang melihat kondisi lingkungan yang rusak. Dalam pelaksanaannya juga sering terjadi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Pada penghijauan, sistem penamaan yang digunakan diantaranya sistem penanaman dengan jarak tanam 5 x 5 meter dan penanaman dengan sistem jalur penyekat. Yang kedua, reboisasi. Reboisasi adalah usaha penanaman atau pemudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain di area hutan negara dan di area lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah untuk hutan. Dampak positif dari program ini adalah lingkungan hidup, tumbuhan, pohon, hutan menjadi lestari dan manusia mendapat cadangan oksigen dan penahan tanah dari banjir karena pohon-pohon tersebut. Bisa dilihat pada gambar di atas. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.